Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa bertemu di dalam forum ini. Forum ini seperti yang sudah saya katakan dan Yogi katakan, ini adalah forum yang paling egaliter di antara WA group lainnya yang saya ikuti. Jadi di mana semua teman-teman itu bebas untuk berbicara apa saja yang saya pikir lebih merdeka daripada WA group lainnya gitu ya. Ini menurut saya forum yang sangat bagus untuk dibina, untuk kebebasan berekspresinya juga keren. Dan malam hari ini akhirnya setelah kita sekian lama bertemu di Pustakawan Blogger yang digagas oleh Mas Yogi dan kawan-kawan, akhirnya pada malam hari ini kita semua bisa bertemu dalam kopi daring katanya. Jadi bukan kopi darat tapi kopi daring. Insya Allah suatu saat nanti kita bisa saling menyapa secara darat, tetapi untuk kali ini COVID membawa berkah, ya kita tetap bisa bertemu walaupun di dalam bentuknya daring. Ini adalah pertemuan pertama. Kita akan kemas pertemuan-pertemuan ini berbeda dengan yang lainnya, dengan webinar-webinar lainnya yang serius gitu ya, yang formal. Tetapi kita kemas dengan informal. Nanti siapa saja sebenarnya boleh bicara. Teman-teman yang di sini narasumber itu hanya sebagai pemantik, tetapi teman-teman nanti sebenarnya bisa bicara dengan cara raise hand, nanti akan diatur oleh Mas Ambar. Baik teman-teman semua, kali ini yang ketiban Sampur dan kita minta dengan sangat sekali untuk bersedia menjadi yang pertama untuk menjadi pemantik diskusi kita. Ada 5 orang blogger yang saya pikir memang ada ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi ada Purwoko dengan Mas Paijonya yang sangat kontroversial dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat satir. Kemudian ada Lukti ini dari sejak zaman dulu saya di blog farm itu Lukti sudah eksis ya dengan blognya yang Sang Pustakawin itu. Kemudian ada Yogi juga yang kadang-kadang suka nyerpen gitu ya. Kemudian ada Mas Murad juga, ada Irsan juga, ada Mas Danang. Baik teman-teman semua, saya mungkin dari pertama sekali saya ingin tahu dari teman-teman yang sudah hadir, yang sudah hadir sebagai narasumber. Nanti teman-teman bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaannya, bisa kemudian juga dikaitkan dengan literasi, dikaitkan dengan perpustakaan gitu juga oke gitu ya. Saya hanya akan menyediakan beberapa pertanyaan buat teman-teman yang sudah ada. Oke. Yang pertama gitu ya, katanya ladies first gitu ya. Saya akan mencoba bertanya pada Lukti. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya itu sebenarnya nanti bisa sama. Jadi teman-teman baik Lukti, Yogi, Mas Murad, Mas Irsan, Mas Danang bisa menjawab. Yang ini menjadi pertanyaan dari kita semua ya. Mungkin mewakili dari pertanyaan teman-teman. Jadi kok yang dipilih adalah platform blog gitu loh. Dalam konteks sekarang kan banyak sekali ya pilihan-pilihan lainnya gitu. Apa sih menariknya blog itu gitu? Apa sih menariknya blog ini? Ini kan walaupun sekarang kan sudah muncul ada vlog, kemudian ada YouTuber gitu ya. Nah ini kenapa yang dipilih adalah platform dari blog gitu ya. Apakah orang masih memang benar ada pembacanya atau tidak sih gitu ya? Masa di zaman sekarang ini misalnya orang kok masih membaca-baca di dalam bentuk yang sangat narasi gitu ya?
kenapa memilih blog? Silahkan Lukti. Halo Ibu. Udah kedengaran Bu suaranya? Sudah. Ya. Deg-degan Bu. Kayak mau ujian aja nih Bu. Kayak mau ujian. Mudah-mudahan saya nggak seperti nguji skripsi atau tesis ya. Lupa skripsi Bu, udah lama. Jadi, gimana tuh? Kalau aku nih Bu ya dari ngeblog itu sebenarnya nggak sengaja Bu. Jadi waktu itu waktu pas tahun zaman kuliah itu sebenarnya yang ngeblog pertama itu ada teman kuliah namanya Rasmira. Nah, Rasmira itu yang memang suka nulis. Nah, terus dia ngajakin buat blog kan. Terus kebetulan skripsinya juga tentang film. Awalnya saya sebenarnya bukan nulis sendiri Bu waktu di blog. Itu lebih ke tentang referensi skripsi. Jadi kayak dikumpulin literaturnya di blog dulu biar gampang. Nah gitu. Nah terus karena itu udah mulai tentang blog itu ngumpulin referensi tulisan orang, kok kenapa nggak sayang banget kita nggak nulis sendiri juga ya kan Bu? Nah terus apa nih yang paling gampang ya? Karena paling gampang itu paling dekat sama kita sehari-hari itu baca. Ya jadi saya pertama kali itu tentang ya review buku, ulasan buku. Nah terus waktu dulu kan nggak paham tentang review buku ya Bu ya, jadi ya sebenarnya waktu awal tuh masih spoiler, suka-suka hati. Jadi yang itu semester berapa tuh? Semester 7, semester 8 gitu lah Bu, udah mau skripsi. Waktu itu masih ini Bu, zaman multiplay sebenarnya, nggak langsung WordPress. Kalau di multiplay itu kan kita ada klasifikasi semua. Ada film sendiri, buku sendiri, tautan sendiri ya kan Bu. Kalau di WordPress itu kan lebih ke umum. Nah, terus dari situ review buku ada penerbit Mbak Dita namanya, dari penerbit Bizan. Itu dia tertarik sama tulisan kita. Nah, itu awal pertama kali dapat link penerbit itu Mbak Dita dari Mizan. Nah, waktu pas di multiplay lebih sering ke tentang ulasan Laskar Pelangi. Jadi kalau di WordPress itu lebih ke ayat-ayat cinta, karena skripsi ke Laskar Pelangi. Nah, itu multiplay. Terus kemudian waktu pas udah mulai Facebook kan Bu 2008. Ya. Nah, kalau di Facebook lebih gampang lagi, kita bisa nge-tag penulisnya atau penerbitnya. Nah itu malah lebih gencar lagi karena waktu itu Facebook masih yang pertama ya Bu, belum ada Instagram, belum Twitter juga belum seberapa. Nah baru pas sekitar 2009 baru ke Twitter kalau yang tentang ulasan. Nah kalau Twitter itu kita enaknya bisa naruh link. Jadi kalau sebenarnya kita naruh kita posting terus kita masukin link ke Twitter itu memang page view-nya ngaruh sih Bu, kalau aku ya Bu ya sebenarnya. Nah terus dari situ, dari Facebook, multiplay, WordPress sama Twitter. Nah WordPress itu baru bener-bener sebenarnya lebih ke buku baru 2010. Terus? Halo Lukti? Lukti, halo? Ini yang diem saya tuh semuanya nih. Kayaknya ada gangguan jaringan Mbak Lukti. Oke, Mbak Lukti. Oke, jadi begitu ya ceritanya dari dari Lukti. Ini sangat menarik sekali. Jadi tulisan-tulisan Lukti itu bertransformasi ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan? Kan? Nah kalau di Facebook itu ini Bu. Enaknya waktu itu karena waktu masih zaman tahun awal-awal itu 2012, 13 itu murid-murid masih makainya Facebook, jadi mereka juga bisa baca notes yang review kita itu. Jadi malah mereka tertarik sebenarnya baca karena tulisan kita gitu. Jadi Lukti ini tahun berapa ya? Apanya Bu? Mulai nulis itu. Waktu 2008. Semester berapa? Semester 7, semester 8 lah Bu, tahun 2008. Oke, menjelang skripsi ya? Ya, menjelang skripsi. Nah itu, dari situ awalnya. Dan itu konsisten sampai sekarang. Berarti usia blogmu sudah berapa tuh, Luk? 12 tahun berarti ya Bu ya? Wow, udah 12 tahun ya. Nafasnya cukup panjang juga. Panjang ya Bu.
yang awalnya dan itu masih campur-campur, terus kemudian akhirnya khusus buku gitu aja, Bu. Yang campur-campur itu masih ada kayak zaman dulu saya ngeblog nggak, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan apa gitu semacam nggak ada, Bu, nggak ada. Sempat nggak kayak gitu? Nggak ada, kebetulan. Oh, nggak ada. Ini teman-teman yang di sini ngeblog, yang di sini Mas Irsan, Mas Murad, Mas Yogi ya, Danang. Ada nggak masih mengalami ketika ngeblok pas zaman campur-campur itu? Silakan. Oke. Atau memang kalau fermented? Cerita dikit Bu ya. Mungkin di momen ini saya senior yang kedua setelah Bu Hibah mungkin Bu ya. Karena sedikit mapping. Saya ngikutin zaman waktu itu loh Bu, waktu milis. Jadi milis, dulu kan kalau kita mapping grup kepustakawanan itu ada grup yang elitis lah, maksudnya enggak waktu itu Facebook belum ada, apalagi blog masih baru merintis gitu. Bu Biba masih S2 di sama Kanada ya Bu ya, saya masih ingat. Nah itu dipandu sama Pak Putu. Jadi teman-teman, saya seangkatan sama istilahnya ya generasi X ya, old fashion ya, Hana ketua APC, Hendro, Wicaksono, jadi agak di atas teman-teman gitu. Nah saya waktu itu mulai mencoba ngeblog, pingin merepresentasikan kegalauan waktu itu ya teman-teman ya, kan nggak kayak sekarang. Dulu ketika saya kuliah terus nyemplung ke dunia praktis, kok ternyata dalam tanda kutip quote and quote ada yang beda. Makanya saya bikin blog itu sisi lain kepustakawanan gitu. Nah tulisan pertama itu saya sengaja memantik yang mengkontroversi ketika kuntilanak berkepustakawanan gitu. Itu saya dihujat bisa-bisa. Tapi saya sengaja teman-teman biar rame gitu. Kalau ditanya Bu Biba kenapa saya memilih platform blog ya, selain waktu itu belum ada, saya merasa nyaman nulis gitu ketimbang pakai video. Saya tahu sendiri kan saya jelek, gendut gitu, kayaknya kurang gitu loh. Nah kalau ngeblog itu lebih enak gitu. Yang kedua masalah katarsis teman-teman. Saya pelarian gitu, saya kerja di broadcast di TV itu kan deadline segala macam. Nah pelarian saya ke nulis gitu, berkontemplasi segala macam gitu. Makanya saya banyak blog saya banyak yang ngomong isinya kok kegalauan mulu sih Mas Yogi. Ya nggak apa-apa, saya sengaja biar rame aja gitu. Dari saya sekian aja Bu, maksudnya biar teman-teman yang lain bisa cerita dengan versinya. Monggo silakan. Yogi sambil dibantu untuk memancing kepada teman-teman yang lainnya ya. Silakan Yogi. Oke. Mas Irsan monggo. Sejarahnya kenapa Mas Irsan? Kenapa memilih blog tuh? Pertanyaan ini ya, dasarnya. Kita mulai dari situ dulu. Kenapa nggak platform? Mas Irsan itu kan generasi milenial dikit lah ya, kalau nggak salah gitu. Bentuknya saya ingat tuh. Saya ingat Irsan itu aktivis ketika himpunan mahasiswa jejaring itu ya Mas ya, bareng Diki gengnya itulah. Ya, monggo silakan cerita. Oke, baik, terima kasih dari Kang Yogi, Bu Labiba. Jadi saya cerita sedikit terkait mulanya kenapa saya memilih blog ya. Sebetulnya saya juga orang yang secara public speaking itu tidak terlalu dominan, dan pada saat semester 3 itu beberapa posisi di kampus itu di dalam struktur himpunan itu diberikan kepada saya, dan saya selalu galau ketika harus tampil berbicara, menyampaikan sebuah pidato, dan saya selalu merasakan bahwa kemampuan untuk berbicara saya tidak terlalu baik, sehingga pada saat itu saya kemudian memikirkan untuk menulis, karena pada saat kita juga melakukan aksi ya, ini cerita awal mulanya teman-teman lebih banyak ke lisan, ke aspirasi secara langsung. Nah saya justru memilih dengan cara menulis. Setiap ada hal-hal yang ingin kami aspirasikan, saya kemudian memilih menulis, dan dari situ saya kemudian tertarik
menulis secara lebih luas lagi hingga menyasar kepada media koran. Dan pada saat itu ketika mencoba mengirim di media koran, itu seringkali tidak termuat atau tidak terbit, sehingga saya harus mencari alternatif agar tulisan-tulisan yang tidak diterbitkan di media cetak itu bisa saya dokumentasikan atau arsipkan. Maka pada tahun 2012 atau 2013 sekitar itu saya kemudian membuat blog. Pertama awalnya di Blogspot, lalu kemudian di WordPress. Karena itu saya ingin menyiasati kekurangan yang mungkin menjadi kelemahan bagi saya karena tidak terlalu mampu pada public speaking, sehingga dari situ awalnya saya menulisnya lebih banyak ke isu-isu aktual, belum banyak ke isu terkait kepustakawanan pada saat itu. Namun berjalan waktu, saya kemudian juga masa-masa kegelisahan tentang apa sih sebetulnya dari jurusan ilmu perpustakaan ini. Dari situ saya mencoba menggali dan menuangkan pikiran-pikiran itu melalui blog di WordPress. Dan sampai saat ini saya memilih blog karena memang itu adalah salah satu media yang bisa saya gunakan untuk menyalurkan berbagai pikiran. Dan satu hal yang saya lakukan setiap ada momentum, apakah itu kegiatan, apakah itu sifatnya aksi, saya selalu berusaha untuk menulis, dicetak lewat kertas, dan berikutnya saya tampilkan di blog. Dan memang tidak hanya blog pribadi yang saya buat, banyak blog-blog yang saya buat di himpunan, di BEM, itu saya gunakan untuk bagaimana merespon fenomena pada saat itu. Jadi blog ini semacam pelarian bagi saya ketika saya menyadari bahwa kemampuan berbicara saya di depan umum pada saat itu masih lemah. Dan ya mungkin sampai saat ini. Begitu secara singkat awal mula dari saya untuk menggunakan blog Kang Yogi. Oke, satu lagi ya, biar lengkap gitu. Jadi teman-teman, suatu saat saya dapat rekomendasi dari Hendro Wicaksono, itu developer Slim ya. Mas Yogi, ada blogger nyentrik. Dia selalu menggunakan ikon pakai Vespa, dan itu kata-katanya itu asik gitu loh, meledak-ledak gitu. Mas Murad gitu loh. Coba Mas Murad bisa bercerita nggak awal mulanya? Silakan padat singkat, ya, ringkas siap. Mas. Siap. Makasih Kang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Semoga sehat selalu. Ya, silakan Mas Murad. Semuanya. Ya, kalau audio. saya mungkin dari beberapa teman. Mas Ambar. Ya. Nah, siap. Bisa langsung kok Mas. Iya, Oh ya, siap. Oke. Mungkin saya akan sedikit berbeda ya dari teman-teman sebelumnya. Kalau Mas Irsan, misalnya kegalauan, Kang Yogi juga sama, Mbak Luki juga ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya berangkat dari kegalauan juga, tapi kegalauan dompet ya. Jadi saya pengen mencari penghasilan tambahan. Awalnya itu tahun 2007 lah. Di situ banyak sekali beredar bahwa blog itu bisa menghasilkan uang. Nah, saya coba waktu itu zamannya kalau nggak salah Pogum 77 di Jogja, terus Mas Aranda juga. Terus saya baca-baca blog mereka, oh ternyata bener nih. Ini saya bikin tuh. Terus bikin blog, terus didaftarin. Waktu itu, kalau sekarang kan udah booming ya, YouTube aja udah ada Google AdSense. Nah, waktu itu blog itu yang pertama Google AdSense. Nah, saya daftarin waktu itu juga, dan 3 tahun nihil, saya nggak dapat apa-apa. Jadi ngeblog, nulis tiap hari, dolar kagak dapet, di banned terus. Akhirnya dari situ saya berpikir, wah kalau begini caranya
saya nggak dapet hasil apa-apa nih. Akhirnya saya mulai tuh masukin tulisan yang ya sama kayak Mas Irsan itu. Misalnya saya nulis cerpen ke media cetak koran di Cirebon, ditolak berapa kali, 4 kali lah. Akhirnya saya taruh di blog. Kemudian lomba-lomba di Perpusnas, kalah, taruh di blog. Nah, itu pertama dari kegagalan dolar, terus kegagalan dari mengirim media, baru saya tuliskan di blog. Nah, waktu itu ya saya pakai Blogspot, WordPress, sama waktu itu ini ya, sebelum itu 2 ada lagi yang dulu udah Multiply. Dihapus. Oh, itu sebelumnya, itu Multiply, Friendster itu udah sebelumnya itu. Ini yang Dagdikduk kalau nggak salah ya, Dagdikduk, Detik. Oh iya, benar. Yang waktu itu masih ada ya, sekarang udah pada hilang, Kopasiana masih ada. Nah, dari situ tuh saya mulai aktif ngeblog yang sifatnya campuran sih, sampai sekarang juga. Tapi campuran saya di sini runtut ya, dari kehidupan sehari-hari aja sampai sekarang. Dan tahun 2007, 2008 sampai 2009, nah 2010 baru dapet tuh triknya, baru bisa dapetin dolarnya gitu setelah 3 tahun. Tapi berbarengan dengan mempublish tulisan-tulisan itu. Jadi alhamdulillah ini dapat, yang ini juga oke. Gitu. Jadi nulis buku juga, akhirnya buku-buku yang tadinya di blog itu saya kirimkan ke Andi Publisher, ternyata diterbitkan juga. Ya udah, alhamdulillah syukur. Jadi double lah akhirnya setelah 3 tahun berjibaku dengan blog. Ya alhamdulillah dapat, sampai sekarang masih konsisten. Alhamdulillah walaupun campuran ya. Mungkin itu saja Kang. Mantap. Siap, mantap banget Mas Purwoko. Sorry kok Pak Mas Purwoko. Mas Murad ya. Jadi teman-teman sebelum aku bertanya lebih lanjut, aku perkenalkan ya. Pertama, Mas Purwoko itu belum muncul ya. Dia URL-nya purwo.co. Ada Kang, kalau ada. Ya, oh, Mas Purwoko udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Kang Pur. Kalau Mas Murad itu masmuradmaulana.com. Mas Danang udah ada, Mas Danang. Mas Danang belum ya. Mas Danang itu colordwijo.wordpress.com. Terus Lucky itu lucky.wordpress. Irsan apa San? Lupa saya. irsanblog.wordpress. Di sini udah peserta udah sekitar 70-an. Oke, siap. Ada saya sapa ya, ada Mas Mursid ya, Mas Mursid. Mas Wahid nih sering nulis. Dia suhu blogger juga nih Mas Wahid. Siap, Mbak Feni. Bu Endang tadi ada dari Wonogiri ya, terus mohon maaf kalau belum disapa ya, saya ngelihatnya cuma terbatas ini. Mas Fikru ya, terus udah lumayan lah. Mas Ambar juga blogger nih sebenarnya, cuma dia tulisannya agak formal ya. Biasanya isinya standarisasi, tapi bagus, penuh warna gitu. Nah, sekarang oke. Mas Murad, aku nanya dikit ya. Baik. Kalau menurut Mas Murad, antara 2 blog itu ya, yang platform gratisan itu, WordPress sama Blogspot ya, itu kerenan mana, bagusan mana gitu. Ini agak teknis nih, tapi biar berbagi ke teman-teman. Pernah nggak punya make blog atau WordPress? Saya pernah pakai Drupal, WordPress, Blogspot. Ya. Nah, kira-kira gimana ini ya? Kalau yang saya itu kan pakai Blogspot tuh, cuman domainnya aja custom. Nah, dua-duanya punya. Sebenarnya kalau kerenan mana gimana ya? Dua-duanya sebenarnya menarik sih. Iya, mungkin ininya beda ya. Kalau WordPress itu buat bagi pemula, karena template-nya itu lebih banyak gitu ya. Benar nggak salah saya? Nah, kebetulan bagi secara basic. Kalau WordPress saya punya punya hosting sendiri. Nah, enaknya tuh dia punya kalau di Drupal itu modul ya. Jadi kalau kita pengen ini tinggal install doang. Iya. Nah, lebih customnya lebih banyak lah. Tapi kalau di Blogspot ya seadanya gitu aja. Tapi enaknya kita tak terbatas kan. Siap. Nah, sekarang masuk ke sesi kedua ya. Atau teman-teman ada, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja resen. Jadi nanti Mas Ambar akan ngasih ruang gitu. Jadi kita format diskusinya itu lebih informal aja. Ya. Jadi nggak perlu terlalu formal atau kaku atau apa. Kita ingin tampil beda. Sepertinya Bu Labiba ada perlu ya Bu, jadi saya lanjutkan TikToknya aja. Saya ingin ke Kang Yogi. Oke, siap.
Siap. Jadi nanti teman-teman semuanya di sini kalau misalnya ada pertanyaan, Siap. bisa langsung unmute sendiri terus sampaikan aja langsung. Jadi Oke. Kita gampang aja gitu. Kita bikin gampang aja ya. Ya mohon maaf ini karena kita panitianya bersama, ngedadak. Yang penting ngeriungnya, guyupnya, ngobrolnya. Ada Mas Koko tuh kalau nggak salah. Siap. Semua bisa ini kok nanti bisa berpartisipasi. Jadi kayak konsep knowledge management ya, ngobrol bareng asal nggak kredit aja.